Ya, sebelum kita dengar firman, saya akan berdoa dulu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi Pak Sinto ya Tuhan. Kau pulihkan dia ya Bapa. Kau sembuhkan dia ya Tuhan. Kami percaya hanya dengan namamu saja ya Tuhan. Hanya dengan bilurmu saja ya Tuhan. Pak Sinto dapat disembuhkan. Ya Bapa, hambamu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas meeting pada malam hari ini ya Tuhan. Kau sudah mengumpulkan ya Tuhan. Teman-teman orang biasa saja ya Tuhan. Namun Engkau sudah membuat kami semua ini menjadi luar biasa karena firman, karena kasih dan urapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya, pergumulan kami, dan juga pertemuan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan bagi teman-teman yang belum hadir ya Tuhan, Kau berkati mereka juga ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam, sudah join malam hari ini. Malam hari ini, saya akan berbicara tentang takaran iman. Nah, takaran itu kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, itu ada beberapa arti ya. Ada artinya sebagai dosis. Tapi kalau kita berbicara dosis itu menjurus ke obat-obatan. Kemudian ada dibilang takaran itu juga adalah kadar. Cuma kalau kita bicara kadar, kita pasti ingat ke bahan kimia, terutama gula. Kemudian ada artinya sebagai sukatan, yaitu mungkin liter atau timbangan. Kemudian ada artinya juga tingkatan. Dan yang terakhir, takaran itu sama dengan ukuran. Jadi, di sini saya akan memakai takaran itu sama dengan ukuran. Jadi ukuran iman atau takaran iman itu pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa di Matius 17 ayat 20, Tuhan Yesus memakai takaran iman itu yang dipakai adalah sebesar biji sesawi. Kadang-kadang saya bingung juga kata-kata Tuhan Yesus bahwa sebesar biji sesawi. Padahal dalam pengertian lain, biji sesawi adalah biji yang terkecil dari tanaman sayur-sayuran. Dan juga dikatakan di Matius 13 ayat 32, kalau kita mempunyai takaran iman sebesar biji sesawi saja, itu dahsyat sekali. Gunung pun dapat kita pindahkan gitu. Kita perintahkan untuk pindah. Nah, malam hari ini saya mengambil tema takaran iman. Saya akan mulai dengan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia dan iman itu merupakan pemberian Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita. Nah, kalau kita lihat bahwa iman sebenarnya itu adalah kata benda. Sedangkan beriman itu sama dengan percaya. Percaya itu kata kerja. Jadi beriman atau percaya itu dalam kata kerja ada unsur usaha kita untuk melakukan itu. Jadi percaya itu respon kita terhadap apa yang sudah Yesus katakan. Jadi kalau kita bilang kita percaya, pasti itu akan sembuh. Itu respon kita terhadap apa yang sudah Yesus katakan. Jadi percaya itu bukan pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan adalah iman, kata bendanya. Jadi adalah respon saya karena itu saya berkata-kata. Jadi iman merupakan pemberian Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu perkataan Tuhan Yesus di dalam Roma 10 ayat 17. Bahwa iman timbul dari perkataan firman Tuhan. Nah, saat kita percaya Yesus,
kita menjadi lahir baru. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga menerima imannya. Ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 24-25. Dan kita juga sudah memiliki suatu takaran iman Kristus di dalam kita saat kita menerima Yesus. Jadi saat kita menerima Yesus, kita menerima takaran iman Yesus sendiri. Kita menerima iman Yesus itu di dalam kita. Nanti Bu Ayu coba buka di Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Saya bacakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita ini sudah menerima ukuran iman dari Tuhan untuk kita masing-masing. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi kita menjadi orang benar karena dibenarkan oleh Aba Bapa, bukan karena kita melakukan kebenaran. Menjadi orang benar itu karena anugerah pemberian Tuhan. Dan sekarang identitas saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah orang benar. Nah, dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Coba buka Ibrani 11 ayat 6, Ibu Ayu. Ibrani 11 ayat 6. Di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman adalah akte kepemilikan sebenarnya dari segala sesuatu yang kita punyai di alam roh yang tidak dapat dilihat di alam jasmani. Di alam natural kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi iman itu ada. Jadi sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi Allah itu ada meskipun kita tidak melihatnya, jadi kita percaya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman juga adalah kemampuan kita untuk melihat hal-hal nyata di dalam alam roh. Hanya hal-hal tersebut berada di alam yang tidak kelihatan, karena hal-hal tersebut berada di alam rohani. Jadi misalnya oksigen yang kita hirup, kita tidak lihat tapi kita bisa rasakan. Dirasakan oleh hidung kita. Kita tidak melihat namun ada. Nah demikian juga HP kita bisa nyala karena ada sinyal wifi. Kita tidak lihat tapi wifi itu nyata gitu. Dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sebab apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi alam semesta ini dijadikan sebenarnya oleh firman Tuhan. Jadi apa yang kelihatan dijadikan dari yang tidak kelihatan menjadi nyata. Jadi iman membuat saya sadar bahwa yang tidak kelihatan itu nyata. Yang tidak kelihatan itu ada.
bagaimana kenyataan rohani itu menjadi kenyataan fisik. Bagaimana hal yang tidak kelihatan secara fisik itu menjadi nyata. Ada 3 hal yang harus kita lihat. Kalau saya lihat ada yang pertama adalah kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi, iman menentukan perkataan kita. Jadi karena iman kita berkata-kata. Jadi tetapi perkataan kita tidak menentukan iman kita. Jadi iman kita lah yang menentukan perkataan kita. Jadi kalau kita mengatakan apa yang kita percayai, saya mengatakan apa yang saya percayai. Saya menerima apa yang saya katakan. Jadi misalnya saya mengatakan bahwa saya kurang enak badan, waktu saya kurang enak badan, saya akan katakan saya terima kesembuhan ilahi. Jadi iman menentukan perkataan kita. Jadi waktu kita beriman bahwa kita akan sembuh, kita akan berkata bahwa Tuhan, saya sudah menerima kesembuhan dari Engkau. Saya menolak sakit penyakit apapun dalam nama Yesus. Saya sehat, saya segar. Nah itulah dikatakan bahwa iman menentukan perkataan kita. Jadi iman kita lah yang menentukan perkataan. Jadi akan saya katakan, kita mengatakan apa yang kita percayai. Jadi kita berkata-kata tentang apa yang kita percayai untuk menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua, kita bertindak apa yang saya percayai. Ini kalau kita buka dalam Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi setelah kita berkata-kata dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, selanjutnya kita bertindak sebagai orang sehat, sesuai yang kita percaya. Bahwa saya sudah sehat, saya diberkati, saya dikasihi. Jadi bukan kata-kata yang kosong, bukan kata-kata iman yang kosong, tetapi kita bertindak apa yang kita percaya bahwa kita ini sudah sehat. Jadi karena kita sudah sehat, kita diberkati, kita bersyukur, kita senang, kita be happy. Yang ketiga adalah kita baca dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pertama adalah berkata-kata, kemudian kita bertindak atas apa yang kita percayai. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu tertuju pada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi setelah berkata-kata sesuai iman, kita bertindak sebagai apa yang kita katakan dan selalu tertuju pada Yesus, bahwa dia pasti menyempurnakan iman kita. Jadi sebenarnya Yesuslah yang pencipta iman kita. Jadi fokus kita adalah memandang pada Yesus. Itu tadi yang kita baca di Ibrani 12 ayat 2. Jadi hendaklah pandangin kita terus tertuju pada Yesus, bukan pada keadaan yang kita rasakan. Jadi bukan pada kenyataan, misalnya saya masih sakit, saya masih kurang sehat, masalah saya masih banyak, tapi bukan itu.
Jadi kita perkatakan lagi apa yang sesuai yang kita percaya. Kemudian kita bertindak bahwa saya sudah sembuh, saya dipulihkan, hubungan saya sudah dipulihkan, kesehatan saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan, anak-anak saya sukses. Jadi kita selalu berkata-kata dengan iman. Nah, ketiga hal ini juga yang perlu kita latih, terus dilatih. Kita harus percaya Roh Kudus yang akan menolong untuk semakin mengenal Allah Bapa kita. Jadi respon kita adalah percaya. Jadi Injil kasih karunia Tuhan itu datang melalui iman. Nah, kita baca di Ibrani 4 ayat 2. Begini firman Tuhan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi sebab kepada kita telah diberitakan kabar baik. Jadi kepada kita semua di Zoom meeting ini kita sudah diberitakan kabar baik, juga kepada orang-orang lain diberitakan. Tetapi apa yang mereka dengar sebenarnya tidak berpadu dengan iman mereka. Karena mereka tidak mengkombinasikan karunia dengan iman. Jadi Injil itu benar entah kita percaya atau tidak. Jadi kata-kata di firman Tuhan itu benar. Mau kita percaya atau tidak, firman Tuhan itu benar. Namun itu tidak ada gunanya jika kita tidak mempercayainya, seperti yang dikatakan tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka tidak percaya. Jadi jika kita tidak percaya bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, maka kita tidak akan hidup dalam pengampunannya. Tidak ada damai sejahteranya. Dan kita akan selalu hidup dalam penyesalan, dalam perasaan berdosa yang menyiksa. Karena kita tidak percaya pada firman-Nya. Nah, jika saya tidak percaya bahwa di dalam Yesus saya sudah dikuduskan, saya sudah dibenarkan, saya sudah diterima apa adanya, maka hidup saya akan tertekan, tidak tenang, terus berpikir, terus berusaha membuat diri supaya kudus dan diterima. Ini sangat melelahkan Bapak Ibu. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan ini mengatakan kalau iman bukanlah dorongan agar Tuhan mengampuni atau menguduskan kita. Iman tidak membuat Tuhan melakukan apapun, karena dia sudah melakukannya. Jadi iman adalah kenyataan rohani dari apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Jadi Yesus sudah melakukannya buat kita. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa iman adalah kata benda, tetapi percaya adalah kata kerja. Percaya adalah respon positif kita akan apa yang Yesus sudah lakukan. Dan ini adalah bagian kita. Jadi percaya itu bagian kita. Saya melakukan sebab itu saya percaya. Saya yang berkata-kata. Saya diberkati. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu perkataan. Karena saya percaya, saya berkata-kata. Nah, saya akan memberikan contoh bahwa Yesus, aku percaya. Di sini saya mengatakan percaya dengan mulut saya. Dan saya mengatakan Yesus, kau selalu ada bagiku. Itu iman. Karena kita tidak melihat dengan kasat mata kalau Yesus itu ada. Tetapi iman saya mengatakan, Yesus kau ada. Kau ada di dalam hatiku. Itu iman. Iman adalah pengenalan akan segala sesuatu yang sudah dianugerahkan kepada kita. Nah, kita akan baca di 2 Petrus 1 ayat 3, bahwa iman bukan membuat yang jadi nyata apa yang tadinya tidak ada. Iman bukan membuat jadi nyata apa yang tadinya tidak ada. Iman membuat menjadi nyata secara fisik akan apa yang sudah ada. Jadi sebenarnya apa yang kita tidak lihat, tetapi di alam roh itu sebenarnya sudah ada. Jadi waktu kita berdoa dengan iman percaya bahwa itu akan ada, dia akan menjadi nyata. Kita akan betul-betul menerima secara fisiknya. Jadi misalnya kita bergumul dengan rasa bersalah dan tertuduh.
Kenapa saya tadi marah, ngomel-ngomel, sekarang mas saya jadi sakit. Nah, apakah saya butuh Yesus untuk datang dan mengambil rasa bersalah tersebut? Ketika saya merasa bersalah, ngomel, apakah saya butuh Yesus untuk datang dan mengambil rasa bersalah saya? Tidak perlu, Bapak Ibu. Yang saya butuhkan adalah percaya bahwa Dia sudah melakukannya. Jadi kita hanya percaya bahwa Yesus sekarang sudah melakukannya untuk saya. Yesuslah obat penyembuh bagi saya. Bersalah saya, tapi sebelum penyembuh bagi saya, rasa bersalah saya bisa pulih. Tapi sebelum saya mempercayainya, kita akan sembuh. Kita perlu mempercayainya. Jadi sebelum kita menerima, kita perlu mempercayainya. Jadi tinggal kita menunggu menerima kesembuhan itu. Nah, musuh utama kita sebenarnya bukan setan atau masalah. Musuh utama manusia adalah ketidakpercayaan. Artinya tidak percaya kepada firman Tuhan. Lebih percaya pada apa yang terlihat. Iman adalah percaya, walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Karena iman timbul dari hati atau dari dalam roh kita. Kita sering kali percaya pada apa yang kita lihat. Saya sering terintimidasi oleh keadaan. Apalagi waktu masa-masa pandemi ya, pekerjaan tidak ada, tapi anak-anak meskipun mereka tidak hadir di sekolah, tapi mereka butuh biaya untuk jadi terintimidasi dengan itu. Tapi lama-kelamaan setelah tahu bahwa kita tidak bisa melihat kenyataan itu, kita percaya bahwa pasti selalu ada jalan. Dan sampai hari ini, toh kita tetap masih hidup. Kita tetap masih, anak-anak kita masih tetap sekolah dan bahkan sudah selesai pendidikannya. Nah, saya beri contoh satu yaitu di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Mungkin kita tidak asing dengan perikop ini tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Jadi cerita singkat dari Matius 17, 14, 21 yaitu ada seorang yang datang pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ayan. Kenapa dia datang pada Yesus? Karena murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan. Nah, lalu pada ayat ke-18, Yesus menegur dengan keras dan keluarlah setan itu. Lalu sembuhlah anak itu seketika itu juga. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada mustahil bagimu. Dan ditambahkan lagi bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, saya sering baca ini firman ini dan selalu merasa begini. Kata-kata Yesus ini, jenis ini, maksudnya kayak setan ini besar sekali. Saya ingat waktu Yesus tiba di Gerasa, bagaimana ada satu orang yang kerasukan setan, waktu ditanya, siapa kamu? Dia bilang dirinya legion. Jadi saya pikir ini, jenis ini yang ada di anak ini, semacam itu legion, terlalu banyak, terlalu hebat untuk diusir oleh murid-muridnya. Harus dengan doa dan puasa. Tetapi sebenarnya kalau kita menyimak terus, bahwa jenis ini menurut Yesus adalah ketidakpercayaanmu. Karena kamu tidak percaya sungguh-sungguh. Sehingga setan ini tidak dapat keluar. Jadi ketidakpercayaan ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa.
Jadi ketidakpercayaan kita itu perlu dikuatkan dengan doa dan puasa. Nah, di sini artinya doa dan puasa itu bukan untuk menggerakkan Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu. Jadi kita tidak bisa salah paham bahwa saya dapat pengertian bahwa doa puasa itu bukan untuk menggerakkan Tuhan melakukan sesuatu, tapi menggerakkan saya, untuk menggerakkan kita. Saya yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan, pada firman-Nya. Jadi doa puasa menggerakkan saya untuk percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu melakukan kesembuhan, melakukan mujizat, melakukan terobosan dalam hidup saya. Nah, doa puasa itu untuk menggerakkan saya, untuk menggerakkan kita menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita memandang doa puasa di zaman perjanjian baru ini? Bapak, Ibu, jika kita selalu memandang Yesus, fokus pada Yesus, karena puasa itu tidak menggerakkan Tuhan. Doa dan puasa itu menggerakkan saya untuk bisa semakin mendekat pada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Jadi doa puasa itu penting agar kita makin percaya pada Tuhan. Dan saat kita memandang Yesus, Yesus melihat kepercayaan kita. Dan Yesus melayani kepercayaan kita itu. Nah, Yesus itu selalu datang pada level percaya kita. Saya kasih contoh lagi Matius 8 ayat 5 sampai 13. Perikop ini bercerita tentang perwira di Kapernaum. Nah, apa jawab perwira itu pada Yesus? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Ini ayat 8 ya. Di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, setelah mengatakan begitu, apa kata Yesus, respon Yesus? Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi, Yesus melihat level iman kita, level iman perwira ini di situ, luar biasa. Nah, dan apa yang terjadi? Bahwa hambanya itu, walaupun Yesus tidak pergi lagi, hambanya itu sembuh, sudah sembuh. Tanpa Yesus perlu menjamah, perlu mengunjungi, dia sudah sembuh. Nah, di sini membuktikan bahwa Yesus itu melayani kita di level percaya kita. Di mana level percaya kita? Nah, saya akan membaca lagi satu kisah lagi, yaitu Bartimeus. Itu dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Nah, di sini bahwa Bartimeus itu seorang buta ya. Dia buta di kota Yeriko. Jadi ketika ayat 47 saya baca, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, ayat 51, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu, melihatlah Bartimeus. Jadi, Bartimeus ini sembuh hanya dengan kata-kata Yesus. Pergi, kau sudah sembuh. Nah, itu karena level Bartimeus
iman level Bartimeus di situ ya. Sedangkan kita ada baca beberapa juga yang saya tahu bahwa ada beberapa orang buta juga yang disembuhkan oleh Yesus. Ada yang tanahnya diaduk-aduk kemudian ditaruh ke mata orang itu dan dia sembuh setelah dijamah oleh Yesus. Dan ada juga yang dijamah tapi setelah dijamah dibilang, kamu sudah melihat? Dia bilang belum, masih bayang-bayang. Nah, disitulah level dia untuk disembuhkan. Level iman percaya kita. Level iman percaya mereka. Nah, contoh berikut yang saya kasih adalah Matius 9. Kita baca di Matius 9, ayat 18 sampai 26. Jadi di sini tentang seorang kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal. Ia meminta Yesus menaruh tangannya pada anak tersebut. Jadi karena permintaan dia, Yesus datang ke rumah kepala rumah ibadat itu. Sesuai kepercayaan orang tersebut. Dia menghendaki Yesus datang supaya anaknya sembuh. Dan Yesus mengikuti. Yesus datang. Jadi kalau kita lihat berbeda dengan perwira Kapernaum yang hanya bilang, katakan saja Tuhan, kau tidak perlu datang karena aku tidak pantas. Nah, Yesus hanya berkata dan tidak perlu datang sembuh. Sedangkan di kepala rumah ibadat ini dia meminta Yesus datang. Dan Yesus datang meskipun banyak tamu sudah katakan bahwa tidak usah repotkan Rabi lagi, anakmu sudah meninggal. Tapi Yesus bilang, tidak, dia belum meninggal, dia hanya tidur. Dan memang bahwa Yesus datang dan menjamah dan anak itu hidup kembali. Nah, ada orang yang disembuhkan hanya dengan perkataan, ada yang harus dijamah. Nah, disitulah level iman kita. Yesus melayani kita di level iman kita. Jadi, seperti Pak Sinto, kalau kita bilang, dalam nama Yesus Pak Sinto sudah sembuh. Nah, apakah level iman kita itu di situ Tuhan? Kamu jamah dia, atau kita hanya berkata-kata, maka akan sembuh. Nah, kalau kita baca di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Jadi di Roma ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Rasul Paulus bahwa ukuran iman kita itu dikaruniakan oleh Allah sendiri. Jadi di mana ukuran iman kita itu, di mana kepercayaan kita. Jadi hanya respon percaya kita sampai di mana dan percaya. Jadi firman itu bersifat pribadi pada kita. Jadi masing-masing respon kita terhadap iman adalah bersifat sangat personal. Jadi masing-masing berbeda levelnya. Mungkin saya dengan Pak Hendrik berbeda, dengan Pak Freddy juga berbeda. Pak Freddy cerita lagi tadi bahwa Andi Simon, bagaimana level iman Pak Andi Simon, begitu banyak orang bisa sembuh waktu ketemu dengan dia. Nah, itu sangat personal kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita perlu mendengar perkataan Tuhan dan merenungkan perkataannya, karena iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Saya juga sekarang lagi belajar tentang iman ini, tentang level iman kita ini, level iman saya. Saya selalu berkata bahwa Tuhan ada terobosan baru, ada pekerjaan baru lagi buat saya, ada kenalan-kenalan baru yang memberkati, dan selalu saya dapat itu. Sedangkan di FWF ini begitu banyak teman-teman yang memberikan kekuatan, firman-firman Tuhan yang luar biasa, sharing-sharing firman yang sangat membangun. Jadi tidak ada lagi yang bisa saya lakukan supaya saya memperoleh berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada. Saya hanya perlu mendengar dan percaya. Jadi percaya pada pemeliharaan dan kasih Kristus yang melampaui segalanya untuk memberkati
apakah memberkati keuangan saya, menjauhkan saya dari bahaya, menyembuhkan semua sakit penyakit, membawa kesejahteraan untuk keluarga, dan saya menjadi sungguh percayakan Roh Kudusnya untuk menuntun saya kepada seluruh kebenarannya. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita melakukan bisnis-bisnis atau hal-hal lain dalam hidup ini, jadi kalau Tuhan ingin memberikan kita itu, Dia akan memberikan hasrat dan gairah dan jalan untuk kita. Untuk saya melakukannya. Dan saya percaya, saya akan dalam keadaan tenang, tentram, mengerjakan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Jadi itulah hubungan vertikal juga saya pada Tuhan. Jadi saya merasakan juga bagaimana excited saya terhadap firman Tuhan, mencari pengetahuan, mendengar dari pembelajaran di FWF ini yang luar biasa ya, banyak pembelajaran yang luar biasa yang biasa disebutkan oleh Pak Hendrik pun dalam 2000 tahun ini berubah cara berpikir kita tentang firman Tuhan. Nah, yang terakhir saya mau katakan bahwa saat ini saya juga ingin belajar memandang kepada Tuhan sesuai dengan level iman saya, sesuai dengan ukuran iman saya yang sangat personal, yang mungkin berbeda dengan bapak dan ibu-ibu dalam mempercayai sesuatu, dalam mempercayai firman Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu Ayu. Pak Herman, silahkan berdoa. Kita akan sebelum kita masuk di diskusi. Ya Bapak ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menuntun hamba-Mu ya Tuhan, menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biar dalam diskusi ini juga ya Tuhan, Engkau membuka hal misteri selalu dalam firman-Mu ya Tuhan. Menuntun kami kepada kebenaran yang hakiki ya Tuhan. Kebenaran yang Engkau inginkan sendiri ya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau sudah memberikan kami begitu banyak ya Tuhan, hal-hal yang terbaik ya Tuhan. Semua yang hadir dalam meeting ini ya Tuhan, biarlah memiliki iman yang teguh, percaya yang teguh ya Tuhan, sesuai dengan level kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Pak Sinto dapat disembuhkan, Engkau pasti mampu melakukannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Herman. Tuhan Yesus memberkati.